Selanjutnya di poin 11.3 itu persamaan gerakan Boy-Snake untuk konveksi paksa dan konveksi bebas, ya. Nah, persamaan geraknya itu diberikan di persamaan 329, ada di halaman 86, kamu bisa buka juga di halaman 92. Ya, itu dia valid untuk kondisi mau alirannya isotermal maupun non-isotermal. Nah, kalau kondisi yang non-isotermal, itu densitas dan viskosnya dari fluida tergantung secara umum pada suhu dan tekanan. Nah, variasi densitas itu menimbulkan gaya buoyancy atau gaya apung. Dan demikian juga pengaruh dari suhu itu mengakibatkan konveksi bebas. Kamu bisa buka ke bab 10.10 ya ceritanya. Balik ke halaman 309. Nah, untuk yang tekanan tadi ya, untuk yang tadi, dia gaya apung muncul secara otomatis ketika persamaan keadaan dimasukkan ke dalam persamaan gerak. Misalnya, itu digunakan dalam persamaan keadaan yang disederhanakan itu di dalam persamaan 10.10 strip 6 ya, atau nanti dimasukkan ke dalam persamaan gerak ya ceritanya sehingga dihasilkan persamaan atau pendekatan Boy-Sinus ya, ini pendekatannya. Lalu di sini ada lambang beta di sininya. Beta itu adalah ini min 1 per densitas dikalikan densitas dibagi T itu dievaluasi pada saat T sama dengan T strip di atas yang diselesaikan dengan deret Taylor ya, dimana di situ densitas sebagai fungsi suhu dan juga mempertimbangkan tekanan konstan dan hanya mempertahankan satu dari dua suku dari deret tersebut. Nah, saat persamaan 11.3 strip 1 itu disubstitusikan ke rho G, ke bentuk rho G, tetapi bukan dimasukkan ke dalam rho dV per dt. Ya. Nah, dari rho dt ini ya dari persamaan B yang ada di tabel 35 strip 1. Kita bisa dapat persamaan Boy-Sinus. Kalau yang ini kan perkiraan ya ceritanya. Nah, jadi persamaan yang dituju adalah ini. Biasanya kalau buku ini yang dikotak-kotakin ya, yang umumnya. Lalu bentuk dari persamaan ini itu ditujukan ke analisis perpindahan panas. Jadi ada pembatasan kasus dari konveksi paksa dan konveksi bebas. Rujuklah ke gambar 10.9 strip 1 ceritanya. Dan area antara ekstrim ini juga. Nah, kalau dalam konveksi paksa, bentuk apungnya ini itu diabaikan. Dalam konveksi bebas atau konveksi alamiah, bentuk si ini itu kecil dan menghilangkannya biasanya sesuai, terutama dia alirannya apa dulu, vertikal, rectilinear, atau alirannya di dekat objek yang terendam dalam fluida yang besar. Lalu ada pengaturan yang untuk ini, yang mana pengaturannya adalah sama dengan 0. Yang bentuknya nilainya ini adalah ekivalen untuk mengasumsikan bahwa distribusi tekanan hanya untuk fluida pada kondisi yang sisanya mungkin di situ diam ya di sini ya. Ini artinya juga membingungkan ya. At rest ya. Lalu di situ juga ada hal kebiasaan kita ya untuk mengganti densitas di sini ya. Kok ini menggantinya belum ada ya. Sebentar, halaman 334 ya. Mengganti densitas. Jadi di sini mengganti densitas di sisi kiri 11.3 strip 2 menggunakan densitas yang ada strip di atasnya. Jadi yang ini ya, densitas yang ini ya, yang diganti.
Nah, substitusi ini berhasil untuk konveksi bebas pada perbedaan suhu yang sedang. Dan dalam kondisi ini gerakan fluidanya menjadi lambat dan bentuk percepatan dV per dt-nya kecil dibandingkan dengan gravitasi. Tetapi di sistem di mana bentuk percepatan adalah besar dengan G yang secara berturut-turut, salah satunya harus menggunakan persamaan 11/3 strip 1 untuk densitas di sisi kiri persamaan gerak. Sebagiannya benar ya asumsinya. Contoh di gas turbin dan mendekati misil hipersonik, di mana bentuk yang ini itu mungkin setidaknya sama penting dengan rho G. Tadi kan diganti ya ceritanya. Oke, ini 11.4-nya ya ceritanya.